sering disingkat ALMA. Kita itu diberikan tugas untuk melakukan wawancara terkait bagaimana manajemen gap yang ada pada BMT-nya Pak Sotik atau BMT Nusantara Mat Mandiri. Yes. Itu bagaimana untuk mengatur gap tersebut antara mungkin aset yang RSA maupun RSA-nya Pak. RSA di RSA-nya liability-nya. oh gitu. Ya. Ya. Jadi manajemen aset dan liabilitas itu kan mengatur hubungan antara liabilitas dengan aset gitu. Di persamaan akuntansinya kan aset ya itu sama dengan modal plus utang plus dana sirka temporer. Jadi dana sirka temporer dulu sebenarnya. Jadi liabilitas kemudian dana sirka temporer plus modal gitu ya. Nah kalau di konvensional itu ada ALMA. Kalau di syariah itu biasanya kalau dana itu sebagian ada dana sirka temporer itu, maka ada tidak ALMA lagi, tapi dana sirka temporer dimasukkan di sana. Berarti alisma ya, aset, liabilitas, sirka temporer, manajemen itu. Nah itu sebenarnya kan bagaimana mengelola kewajiban bank ya atau di lembaga keuangan supaya aset yang kita kelola itu bisa optimal untuk mendapatkan profit yang tinggi itu tanpa kita tidak melupakan sumber dananya itu. Karena di liabilitas itu kan ada dana pihak ketiga di sana ya itu, atau mungkin kewajiban kepada lembaga lainnya itu, atau kalau di syariah ada dana sirka temporer juga itu harus kita identifikasi ya. Jadi liabilitas itu sumbernya biasanya kan dari tabungan ya, deposito seperti itu, sama kalau ada dana sirka temporernya tadi itu. Nah itu harus kita identifikasi secara jangka waktu ya. Ketika nanti kita bukan, dia akan di persamaan akuntansinya masuk di aset semuanya ya itu. Makanya dana-dana yang sifatnya jangka pendek berasal dari liabilitas itu lebih pada pengguna ini, kita sediakan berapa persen likuiditasnya dan berapa persen yang kita salurkan untuk aktiva produktif seperti itu. Jadi akan kita gunakan untuk ragam pembiayaan ya. Tetapi kita tetap mengacu pada sumber dananya itu yang jangka pendek berapa, jangka menengah berapa, jangka panjang berapa itu. Jadi nanti di sana itu tidak ada ini ya, tidak ada gap ya, tidak ada celah yang di sana akhirnya membuat lembaga keuangan itu kebingungan. Misalkan kita memperoleh liabilitas jangkanya pendek itu banyak, kemudian dimasuk di aset, kemudian kita salurkan untuk pembiayaan yang jangka panjang, itu risiko. Lebih parah lagi kalau misalkan kita gunakan untuk pengadaan inventaris, itu bahaya nanti ya itu. Karena dana-dana seperti itu tidak panjang usianya ya, sumber dari liabilitas itu kan akan segera diambil pada saat jatuh tempo, terus kemudian hari-hari yang sifatnya isen dintal ya, itu tabungan-tabungan biasa itu yang sifatnya untuk berjaga-jaga itu biasanya sering diambil itu. Jadi pastikan tidak ada masalah ketika kita mengelola aset bersumber dari liabilitas itu,
berapa lama dana itu kita diberi kesempatan untuk mengelola seperti itu. Terus kemudian yang lebih penting lagi itu ketika kita mengelola aset yang bersumber dari liabilitas tadi, itu perhatikan sumber dana itu biasanya karakteristiknya kayak apa. Misalkan bentuk ini ya, dari simpanan-simpanan untuk ibadah haji dan umroh. Nah itu nanti kapan akan digunakan untuk membayar ibadah hajinya, kapan digunakan untuk umrohnya. Nah di situ harus Anda perhatikan dalam pengelolaannya. Artinya jangan sampai nanti pada saat dana itu diambil Anda tidak siapkan, sudah Anda siapkan beragam pembiayaan yang banyak, maka likuiditasnya harus disiapkan ya per tanggal-tanggal di mana sumber dana itu akan digunakan seperti itu. Itu sering terjadi kalau karakteristiknya dari sisi jangka waktu, terus kemudian dari sisi produk itu tidak diperhatikan, nanti akan menjadikan likuiditas bank kamu, lembaga keuangan kita itu akan bermasalah ya sih ya, karena tidak likuid itu. Jadi kalau di tempat seperti di BMT Nusantara Bank Mandiri itu biasanya kalau musim-musim haji atau apa itu sebelumnya sudah kita siapin, karena mereka banyak yang menitipkan dana untuk keperluan ibadah hajinya. Kalau misalkan produk kita ada di simpanan umroh, nah itu biasanya kita berangkatkan kan akhir tahun, maka di akhir tahun itu bulan-bulan 11 itu sudah kita siapkan, nah, karena itu pasti diambil seperti itu. Makanya dana itu sebelum digunakan ya udah kita gunakan untuk ragam pembiayaan, tapi biasanya untuk pembiayaan jangka pendek, dan nanti jangka waktu yang kita ambil itu pada bulan 11 itu harus sudah kembali semua situ. Jadi situ. Jadi pastikan sumber dana itu karakternya seperti apa, jangka waktunya seperti apa gitu. Karena setiap produk di liabilitas itu punya masing-masing ini ya, apa namanya? Iya, karakteristiknya seperti itu, sesuai dengan produk yang kita tawarkan itu. Iya. Kalau misalkan yang paling enak itu sebenarnya di liabilitas itu kita pakai dana pihak ketiga yang sifatnya itu hanya untuk berjaga-jaga tadi. Itu paling enak. Karena kan di sana itu kalau jumlahnya besar, kan orang mengambil tabungan itu tidak serta-merta bersama-sama ya itu. Itu kalau jumlahnya besar akan enak ya. Jadi siklusnya itu akan masuk keluar, terus kemudian ada yang nabung, ada yang ngambil gitu, seperti itu. Tetapi kalau di liabilitas yang punya karakter tadi itu, misalkan produknya kita desain untuk ibadah haji, untuk ibadah umroh, terus kemudian untuk tabungan hari raya, itu memang kita harus full di sana menyediakan dana-dana itu ketika mau diambil. Makanya di pembiayaan itu harus kita bentuk portofolio yang baik ya, misalkan yang bersumber dari haji dan umroh untuk pembiayaan apa, yang bersumber dari tabungan bias itu untuk pembiayaan apa, yang bersumber dari deposito mungkin agak lama sedikit itu ya, aman-aman saja gitu. Jadi di bank syariah ya, di lembaga keuangan syariah itu penting menentukan kapan dana itu akan digunakan yang berasal dari liabilitas tadi ya itu. Karena nanti kalau kita tidak hati-hati, kita banknya tidak liquid nanti itu ya. Itu apalagi tadi parahnya kalau kamu gunakan untuk pengadaan aktiva tetap ya itu, untuk kemudian inventaris, untuk tanah, itu bahaya sekali itu ya. Jadi ketika kita ngomong aset, kita itu dituntut untuk mengelola aset dengan sebaik-baiknya biar lembaga keuangannya itu bisa profitable. Terlepas dari itu, kita juga dituntut untuk mengidentifikasi sumber-sumber dana yang kita peroleh dan karakternya masing-masing, kapan diambil, terus kemudian digunakan untuk apa, dan kapan kita harus sediakan itu gitu ya. Jadi makanya di manajemen aset itu
ada ini ya apa namanya komite sendiri ya biasanya yang mengelola itu ya, yang dia selalu koordinasi sama direktur dan bagian operasionalnya itu. Kamu jangan ngebut-ngebut, pada saat hari ini nanti kita akan harus nyiapin dana misalkan untuk hajinya, untuk hari rayanya, macam-macam itu ya. Jadi untuk di lembaga keuangan syariah sendiri itu seperti BI Rates itu berpengaruh nggak maksudnya untuk di tesnya? Gini, ini mesti berpengaruh ya, karena kita hidup di di sistem ekonomi yang dengan bunga tadi ya. Makanya kalau yang profesional itu bagaimana kita itu bisa memenuhi keinginan nasabah, iya itu. Jadi biasanya gini, kalau yang nitip itu kan minta bagi hasilnya tinggi ya, tapi yang pembiayaan itu minta marginnya atau mudorobahnya yang biasa-biasa aja itu atau bahkan murah itu ya. Nah makanya di situ itu bank seharusnya tidak hanya pintar-pintar mendapatkan pendapatan dari sisi pembiayaan, tapi dari sisi jasa kalau bisa juga baik itu ya. Karena nanti biasanya gini logikanya, kalau kita mau bagi hasil yang tinggi, maka kita kan harus menerapkan untuk semua pembiayaan itu kita memperoleh margin yang atau bagi hasil yang tinggi pula ya itu. Nah pada saat kita itu diterapkan pada yang nasabah pembiayaan itu kan mereka akan berhitung ya, di konvensional aja sekian, kenapa di sini yang katanya syariah malah sekian itu. Makanya biasanya itu para pengelola di lembaga keuangan syariah itu selalu melihat ini ya, kompetitornya ya, trennya hari itu apa ya. Kalau di konvensional rendah itu biasanya kita juga tidak akan laku kalau kita mendapatkan pembiayaan dengan margin yang tinggi itu ya, atau bagi hasil yang tinggi itu sangat dilematis sebenarnya. Padahal kita sebenarnya kalau mau angkat murabahah berapapun keuntungan kita selama saling retail kan tidak masalah ya. Tapi nasabah itu lebih rasional biasanya, dia akan melihat murah mana itu. Nah makanya di situ kita dalam menerapkan ini pembagian bagi hasil ini hati-hati ya. Jangan sampai ketika nanti dibandingkan kita tidak kompetitif. Jadi di situ kan antara yang nabung sama yang pembiayaan itu kan beda preferensi ya. Kalau yang nabung pengennya dapat bagi hasil yang banyak, yang pembiayaan pengennya memberikan margin atau DV-nya yang kecil aja gitu ya itu. Nah gimana kita nanti akan memberikan bagi hasil yang banyak bagi yang nyimpan kalau kita jualannya sangat rendah? Kalau terlalu mahal gimana nanti dengan pesaing bangsa yang lainnya itu. Jadi kalau menurut Pak Sotik di situ kita ambil jalan tengah aja ya itu. Ketika pendapatan bank itu banyak didapat dari pembiayaan, maka jangan berpikir dari pembiayaan toh, mungkin dari sisi produk jasa layanan keuangan itu kita giatkan ya itu jauh lebih menarik nanti untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah kita ya itu ya. Tantangan ya nanti untuk Anda ya. Mas itu udah 10 berapa tahun ya, sejak 2013 sampai sekarang berapa tahun? 13 tahun ya, 13 tahun itu. Dulu waktu kuliah juga gitu, sudah ngomong tentang perbankan syariah. Makanya mulai skripsi, tesis, dosen hati itu pasti ngomong terus tentang perbankan syariah ya dari awal itu. Sejak undang-undang pertama 98 dan 98 belum lahir ya. Mulai ya, Pak sudah membahas tentang undang-undang perbankan syariah itu ya. Mungkin untuk posisi gapnya itu kita menyesuaikan ya Pak ya. Jadi mungkin kalau
ada ketika itu nasabah liabilitasnya bank itu perlu besar, berarti kita juga harus memposisikan persiapan buat menutup liabilitasnya itu. Iya, betul. Jadi kan kadang kalau ditaruh di aset kan jadi keuntungannya lebih besar, tapi Iya. harus menyesuaikan. Iya, nanti keuntungan lebih besar juga, tapi resiko dikit nanti gimana gitu ya. Itu. Mungkin terima kasih Pak Itu aja ya. atas wawancaranya. Iya, sama-sama. Semangat, maaf. Enggak apa molor-molor ya. Terus nunggu. Santai aja ya. Ya, mungkin sekian ya. Iya. Hanya apa yang tanya lainnya tidak? Tanya? Tidak ya. Tidak itu ya. Iya. Nanti udah ada jadi apa namanya bangkir beneran ya ini. Itu. Harus semangatnya. Insya Allah tambah berkah kalau di syariah gitu. Pasti juga sudah geser sudah lama itu bisa. Makanya punya perfect juga punya syariah. Sudah nyaman di syariah. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama. Selesaikan.